yang bermimpi dengan mimpi nubuah bahwa kafilah kita bakal dihadang oleh Muhammad. Akhirnya kata Abu Jahal, kalau andai kata setelah 3 hari ini tidak ada kabar tentang mimpi itu, maka saya akan membunuhmu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 hari, Sayyidina Abu Jahal mendatangi, si Abu Jahal ini mendatangi Sayyidina Abu. Semua kaum Mekah ketakutan. Tidak ada pedagang, tidak ada orang kaya yang ada di Mekah kecuali hartanya ada di rombongan itu. Semuanya di situ. Karena ketika itu rombongannya 1000 onta. Tidak ada orang kaya manapun yang ada di Mekah atau orang pedagang yang ada di Mekah kecuali hartanya ada di dalam situ. Takut satu Mekah, bahkan Abu Jahal pun takut. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan pasukan. Akhirnya sampai di tempat yang bernama Udwatul Quswa, yang tempat itu jauh dari Madinah. Dan Rasulullah ketika mendengar pergerakan pasukan kaum kafir Quraisy, Rasulullah pun menyiapkan pasukan. Menyiapkan pasukan yang terkumpul ketika itu sebanyak 313 orang. 313 orang. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Percis ini pasukan sebagaimana pasukannya Jalut ketika memerangi Talut. Akhirnya ketika itu Rasulullah pergi. Dan ini kakek bertanya. Ketika kakek ini bertanya, min aina anta? Kata. Dari mana kamu? Kata. Rasulullah sambil berjalan mengatakan, min ma. Saya dari air. Nah, jadi ketika di sini orang bingung. Ini kakek bingung, kamu ini orang dari min ma. Kelompok mana, Mak? Nggak ada tuh ketika itu gue bilang, Mak. Oh, mungkin gue bilang yang ada di Irak kali, yang namanya Mak. Tapi ketika itu Rasulullah maksudnya mengatakan, min ma, bahwa saya ini dari mana? Karena mani adalah dari air. Karena ketika itu Rasulullah mengumpeti identitas beliau untuk mengambil identitas dan bagaimana kabar-kabar untuk peperangan. Minhum bergeraklah pasukan kaum muslimin sampai ke suatu tempat yang bernama Udwatid Dunya. Udwatid Dunya. Ya, ketika itu tempat itu berdekatan dengan Madinah. Sampai di situ Rasulullah mendirikan tenda. Dan Rasulullah mengirim utusannya untuk melihat bagaimana pasukan kaum kafir Quraisy, kekuatannya, berapa jumlahnya, diutus utusannya, mata-mata. Cari informasi gitu ya. Intelnya diutus sama Rasulullah. Begitu diutus sama Rasulullah dan diberikan kabar bahwa kaum kafir Quraisy ini setiap harinya memotong onta sebanyak 10 atau 9 jazr. Jazr apa? Satu jazr ini setara untuk 100 orang makan. Oh. Nah, jadi perkiraan ketika itu pasukan kaum kafir Quraisy itu sekitar 900 atau 1000 orang. Pada malam harinya Khabab bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika itu posisinya pasukan kaum muslimin di atas bukit. Ya Rasulullah, apakah taktik ini dari engkau atau ini ketetapan Allah? Akhirnya kata Rasulullah, ya Khabab, ini adalah taktik peperangan saya. Akhirnya Khabab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saran saya lebih baik kita mencari tempat yang sumber airnya banyak dan kita hancurkan sumber-sumber air yang lainnya sehingga mereka tidak mempunyai saluran air dan kita bisa unggul dengan itu. Akhirnya wahyu Allah turun dan Allah mengatakan kepada Muhammad, sebaik-baiknya pendapat adalah pendapat Khabab. Diambil pendapatnya Khabab. Akhirnya dikuasai itu saluran air, sumur, tempat-tempat air. Dan akhirnya berhadapanlah pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy pada 17 Ramadan hari Jumat pagi. Jadi peperangan ini terjadi setelah subuh, dari ba'da tulu'il fajar sampai zawal, sampai zuhur. Peperangan ini terjadi. Setengah hari. Setengah hari peperangan ini. Ketika itu beberapa sahabat
sudah berhadapan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Kalau kita perkirakan pasukannya itu berhadapan dari contohnya dari Masjid Al-Hawi sampai PGC. Berdekatan. Deket banget ya. Nah, jadi perkiraannya seperti itu pasukan. Ini kaum kafir Quraisy, ini kaum muslimin. Dan pertengahannya adalah tempat peperangan. Sebelum peperangan dimulai, kaum kafir Quraisy memajukan 3 kandidat untuk berduel. Oh, jadi duel dulu Bib ya. Duel dulu 1 lawan 1. Di antaranya yang diutus oleh kaum kafir Quraisy ada 3. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Adik kakak tuh. Adik kakak. Yang ketiga Walid bin Utbah. Dan akhirnya ketika itu Rasulullah mengutus 3 orang yang kuat juga, tapi dari kaum Ansor. Begitu mereka menghadapi 3 orang ini ingkar, sombong. Saya nggak mau melawan kalian, katanya. Saya ingin melawan orang yang lebih kuat, yang setara dengan kami, kabilahnya termasuk dari kami. Sombong ya. Musuhnya sombong. Dia nggak mau menghadapi kaum Ansor, kan? Dia meremehkan kaum Ansor. Akhirnya ketika itu Rasulullah mengutus kepada 3 orang juga. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil ketika itu Rasulullah, ya Ali bin Abi Thalib, ya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, dan Abu Ubaidah ibn Harith. 3 orang ini diutus untuk menghadapi 3 orang tadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Abu Ubaidah bin Harith melawan Walid bin Utbah. Ketika itu Abu Ubaidah bin Harith termasuk masih muda. Masih muda. Dan akhirnya terjadi duel. Sayyidina Ali nggak nyampe waktu lama langsung menebas badannya Utbah bin Rabi'ah menjadi 2. Itu sampai dikatakan katanya ketika Sayyidina Ali membelah badannya Utbah bin Rabi'ah, itu percis terbelah menjadi 2 badannya. Dari pala sampai bawah. Makin hebat ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak lama Sayyidina Ali itu membantai dan membunuh si Utbah ini, gak lama. Begitu juga Sayyidina Hamzah. Asad bin Asadillah, singa di singa Allah. Dengan mudah Syaibah itu sekecek waktu langsung dibantai di tempat. Namun ketika itu Abu Ubaidah ibn Harith mendapatkan kesulitan begitu melawan Walid bin Utbah. Akan tetapi dengan bantuan Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah, Walid bin Utbah tumbang juga. Akan tetapi ketika itu mendapatkan luka yang sama. Walid bin Utbah mendapatkan luka, Abu Ubaidah mendapatkan luka. Dihadapkan kepada Rasulullah dan Abu Ubaidah meninggal setelah perang Badar. Nah, ketika setelah perang Badar mendapatkan luka yang banyak, Abu Ubaidah akhirnya meninggal. Ketika mendapatkan kemenangan seperti itu, kaum kafir Quraisy mulai goyah. Ini 3 pejuang kita yang hebat-hebat dibantai di tempat dengan mudah. Bagaimana dengan kita? Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi peperangan. Kaum kafir Quraisy membabi buta. Serang sana, serang sini. Tapi ketika itu Rasulullah dengan tenangnya apa? Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau andai kata kaum muslimin dihancurkan dan dikalahkan pada hari ini, setelah ini gak ada akan yang menyembah kamu lagi. Berdoa terus. Rasulullah berdoa, menangis berdoa ketika peperangan. Sampai jatuh selendangnya Rasulullah. Sampai yang menaikkan selendang itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Begitu doa seperti itu, Allah menurunkan bantuan dari malaikat. Ribuan malaikat turun membantu Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat para malaikat berkumpul di sekelilingnya, membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, Rasulullah mulai tersenyum. Kerja Nasrullah, pertolongan Allah sudah datang. Akhirnya Rasulullah dengan gembiranya mengatakan, ya Abu Bakar, apakah kamu tahu apa yang di depanku, di kananku, di kiriku, dan di belakangku? La ya Rasulullah, Allah wa Rasulullah. Innal malaikah, sesungguhnya para malaikat udah turun membantu kita. Masya Allah. Ini kaum muslimin ketika itu dengan sistem pertahanan aja, belum menyerah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu bantuan turun dari Allah, pasukan malaikat turun. Ketika itu kaum musyrikin mulai lemah, diserang balik sama kaum muslimin. Begitu diserang balik, kaum kafir Quraisy heran,
Ada orang yang nggak kena tebasan pedang tapi kok mati. Dalam keadaan mukanya lebam, tiba-tiba hitam. Heran mereka. Akhirnya dengan serangan kaum muslimin yang ketika itu hanya 313 orang, kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang ketakutan. Di antaranya banyak pembesar pimpinan para pasukan dari kaum kafir Quraisy yang mati terbunuh dengan hina. Karena heran ketika itu kok kaum muslimin ini dikit, tapi kok kita ketika mereka menyerang banyak dari kita yang nggak kena tebasan pedang, nggak kena panah, nggak kena pukulan, tapi mereka mati. Karena apa? Di situ malaikat punya andil. Karena ketika peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, iblis ketika itu beserta bala bantuannya kabur begitu melihat malaikat datang. Oh, di situ ada iblis juga ternyata. Mereka membantu, tapi begitu malaikat turun mereka ketakutan. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang ketakutan. Terbunuh sekitar 70 orang dari kaum kafir Quraisy, dan yang syahid dari kaum muslimin sebanyak 14 orang. Tinggal yang tersisa ketika itu Abu Lahab. Akhirnya Abu Jahal mati dengan hina. Dibunuh oleh dua anak kecil. Anak kecil. Yang bernama Mu'az bin Amr dan Mu'awwiz bin Afra. Anak kecil yang membunuh Abu Jahal. Allah hinakan dengan kematian. Karena ketika pasukan kaum muslimin sebanyak 313 orang, banyak anak kecil juga yang ikut. Yang paling kecil di antara mereka adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya 13 tahun. Masya Allah. Ikut perang. 13 tahun. Ketika itu Rasulullah bilang anak kecil pulang aja. Jangan ikut peperangan, kata Rasulullah. Begitu dikatakan seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak terima. Ya Rasulullah, sekarang coba uji saya. Akhirnya diadu dengan orang hebat, orang yang kuat. Menang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, berani. Dilawan itu. Akhirnya begitu menang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah tersenyum. Banyak anak-anak kecil yang ikut. Semangat Mereka, nggak seperti anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang lebih semangat bikin video TikTok daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, ketika itu dibunuhnya Abu Jahal oleh dua anak kecil. Ketika itu peperangan telah selesai, Rasulullah kembali dengan mendapatkan harta rampasan. Sedih orang Mekah begitu mendengar kabar kalau kaum kafir Quraisy mati terbunuh sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika itu dilarang di Mekah untuk menatap atau meratap. Menangis nggak boleh karena peperangan. Karena mereka nggak mau menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka bersedih dengan kematian pasukannya. Lakin Allah udah tutup hatinya. Akhirnya begitu Rasulullah kembali selama 3 hari, kembali ke Madinah. Akhirnya kaum Madinah yang berada di situ gembira bukan main. Akhirnya ada 4 golongan ketika itu yang takut. Di antaranya kaum munafik, orang Yahudi, orang Badui, dan beberapa orang Makkah. Orang Makkah pun takut sekarang dengan kekuatan Muhammad menang di perang Badar. 313 orang melawan 1000 orang. Kalau kita pakai akal nggak mungkin menang. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah ketika itu orang-orang Yahudi karena ketakutan dengan pasukan kaum muslimin masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun secara zahirnya dia masuk Islam, tapi dia termasuk ru'asa al-munafiqin, ketuanya orang-orang munafik. Tapi karena begitu perang Badar, dia mulai ketakutan. Takut dia nanti akhirnya diintimidasi, nggak mempunyai jabatan lagi. Akhirnya begitu dia masuk Islam, mulailah jaya kehidupan Islam setelah perang Badar. Kejadian-kejadian setelah perang Badar ini banyak yang terjadi. Di antaranya Abu Sufyan itu marah ketika menangnya kaum muslimin, makanya dia mengatakan kita bakal kembali lagi. Abu Lahab juga. Mau balas dendam lagi. Makanya dibilang Badar Mau'id, tapi nggak terjadi perang. Peperangan yang sudah disiapkan tapi tidak terjadi. Nah, ini adalah peperangan yang dimana penuh dengan cerita yang sangat luas di dalamnya dan menjadi sejarah terbesar di dalam agama Islam dan mulai tersohornya agama Islam. Jadi ketika setelah perang Badar semakin banyak orang masuk Islam. Sekarang Islam semakin kuat. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Akhirnya dengan perang Badar ini menjadikan orang yang tadinya memandang sebelah mata tentang agama Islam menjadi memuliakan agama Islam. Maka insya Allah yang cerita sedikit ini bisa bermanfaat buat kita
yang bisa menjadikan ibrah dan ambilan daripada hikmah ini untuk kita Amin. amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Webinars. Terima kasih telah menyaksikan Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bisa Kilatos tentang peperangan Ahlul Badar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.